Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita masuk kuliah ke-10 itu tentang biaya kualitas dan biaya pemasaran. Kita mungkin ada tinggal 5 kali kuliah lagi ya, sudah selesai di semester 1 ini. Alhamdulillah kita sudah bisa lancar kuliah gitu. Kita mungkin diutamakan belajar itu hari ini tentang melihat contoh-contoh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di dalam mengeluarkan biaya pemasaran. Hal ini seringkali ditanya pada saat awal-awal kuliah, begitu yang berminat, sungguhnya berapa persen sih biaya pemasaran dibandingkan dengan pendapatan atau dibandingkan dengan keuntungan begitu. Tentu hal ini menjadi sebuah pikiran tertentu terutama di sekolah-sekolah 5 magister. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah kalau sehat semua. Kita ketahui bahwa pada era globalisasi masa sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan ekonomi sebagai pengantar ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan bisnis itu semakin maju. Seiring berjalannya waktu di bidang ekonomi gitu telah menjadi media perbincangan dan sorotan dunia. Kalau ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat di TV gitu, di CNBC umpamanya yang TV digital gitu tiap hari membicarakan gitu tentang keuntungan maupun kerugian yang dialami para pengguna bisnis. Kemudian akhir-akhir ini tentu tentang PHK yang masuk, kemudian tentang keputusan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi tentang ekspor dan impor. Seperti yang telah disampaikan pada kuliah saya sebelumnya, Kotler dan Armstrong itu mengatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk durabilitas waktu, reliabilitas, selalu awet begitu, terus ketepatan, kemudahan pengoperasiannya, serta atribut lainnya. Menurut Kotler dan Armstrong itu kualitas produk adalah kemampuan tentu suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi apa yang diinginkan pelanggan. Terutama yang kita sudah belajar itu di dalam hal 4P itu. Termasuk tentu 4P itu salah satunya price. Oleh sebab itu peningkatan kualitas produk ibu-ibu bapak-bapak sekalian sangat berpengaruh terhadap penilaian pelanggan akan kualitas produk dari perusahaan yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian produksi atau yang ada di perusahaan. Begitu juga bagi mereka yang di ASN gitu, kualitas dari jasa yang diberikan gitu sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat secara umum. Dalam meningkatkan kualitas barang dan jasa akan menimbulkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya tersebut adalah yang pertama kita pelajari di kuliah ini nanti adalah biaya kualitas. Nanti kalau sudah mendapatkan pelajaran manajemen pemasaran itu, kalau sudah mendengar biaya kualitas, kita belajar apa itu yang namanya biaya kualitas. Sementara untuk memasarkan produk dibutuhkan biaya pemasaran. Jadi ada biaya kualitas, ada biaya pemasaran. Biasanya yang berhubungan dengan pemasaran itu ada biaya kualitas dan ada biaya pemasaran. Dua hal yang berbeda nanti kita lihat di dalam kuliah ini. Pada era globalisasi ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan telah memanfaatkan biaya kualitas untuk bersaing dalam bidang usahanya. Demi menjadikan suatu perusahaan tersebut terkenal maju atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan bernilai tinggi dengan harga jual yang terjangkau. Nanti biaya kualitas dan biaya pemasaran ini menjadi pertanyaan nomor 1 di dalam UAS saya. Nanti saya tandain untuk ibu-ibu dan bapak-bapak menandai
untuk memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak menjawab UAS yang akan saya berikan. Maksud dan tujuan dari perusahaan tentunya bekerja sama untuk menambah nilai perusahaan, mengurangi resiko persaingan, meningkatkan efisiensi, dan tidak mengalami kesusahan dalam mencari serta menambah pasokan produk dan sebagainya. Salah satu pendapat Kautsar dan Parit yang saya ingat adalah biaya kualitas adalah suatu kegiatan dalam hal identifikasi seluruh biaya yang muncul. Nanti kita uraikan di dalam kuliah ini. Dengan mengetahui apa saja yang termasuk dalam biaya kualitas, selanjutnya nanti kita pelajari apa yang termasuk di dalam biaya pemasaran dan contoh-contohnya secara tabelaris saya sampaikan. Biaya pemasaran itu secara ringkas adalah biaya yang meliputi semua biaya yang terjadi pada saat produk selesai diproduksi dan disimpan lalu dalam gudang, kemudian diubah kembali dalam bentuk tunai setelah disampaikan dan dijual ke para pelanggan atau konsumen. Kita awali dulu kuliah ini tentu dengan masalah biaya. Apakah tampilannya sudah terlihat, ibu-ibu, bapak-bapak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita bicara, terima kasih ya. Biaya itu menurut William adalah suatu nilai tukar atau pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat atau keuntungan. Jadi ada yang ditukarkan atau yang dikeluarkan atau yang dikorbankan tentu mencari manfaat. Nanti kita lihat juga ada baris kata apa yang disebut dengan manfaat. Tapi Bira bingung gitu, kata-kata manfaat ini diambil dari bahasa Inggris, benefit gitu. Salah satunya adalah keuntungan. Mengurangi biaya yang diperlukan untuk mencari tujuan keuntungan adalah bahwa perusahaan harus beroperasi lebih efisien dalam pengeluaran. Itu sudah diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dengan demikian biaya tidak hanya harus ditekan, tetapi juga pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara strategis karena biaya itu ada di dalam produksi dan juga di dalam biaya kualitas dan biaya pemasaran. Manfaat bagi perusahaan yang berorientasi pada profit tentu adalah berarti mendapat pendapatan dan keuntungan. Jadi mendapatkan income, lalu juga tentunya income-nya memberi keuntungan. Jadi kalau pendapatannya lebih kecil dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya kualitas serta biaya lain tentu akan merugi. Itu bukan tujuan perusahaan yang mencari keuntungan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa atau expire. Jadi disebutnya itu expenses. Jadi kalau ibu-ibu belajar, bapak-bapak belajar biaya begitu di yang mengajarkan keuangan, kalau mendengarkan expenses atau pengeluaran begitu, itu artinya sudah kadaluarsa, jadi sudah selesai begitu. Sedangkan biaya yang belum kadaluarsa itu disebutnya cost gitu. Jadi dilaporkan di dalam neraca. Jadi kalau biayanya masih berlangsung begitu, seperti pengajuan untuk produksi itu disebutnya cost. Jadi belum terpakai, itu belum kadaluarsa, itu disebutnya cost. Di orang keuangan mungkin lebih pada tahu, sudah dengan terbiasa dengan istilah-istilah itu. Sekarang kita belajar apa saja jenis biaya. Biaya berkaitan dengan semua jenis organisasi bisnis, non-bisnis, manufaktur, eceran maupun jasa, tergantung pada tipe, pada lokasi dan besar kecilnya perusahaan. Terdapat beberapa klasifikasi jenis biaya yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Dua di antaranya yang paling terkenal itu di dalam neracanya ibu-ibu dan bapak-bapak itu biasanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri oleh
objek biaya yang bersangkutan. Jadi kita lagi belajar biaya kualitas dan biaya pemasaran, tetapi kita juga mampir dulu memahami beberapa jenis-jenis biaya. Kebanyakan biaya langsung merupakan kebutuhan dasar dalam produksi. Seperti kita membeli material, itu langsung kita keluarkan. Gaji pekerja, itu kita keluarkan. Mingguan, 10 harian, bulanan gitu. Kemudian biaya operasional peralatan, ada yang rusak peralatannya atau dinamonya rusak, begitu. Kemudian kabel-kabel, membeli oli, membeli pelumas, begitu. Terus alat bantu juga, kalau membutuhkan alat bantu seperti obengnya atau apanya rusak, itu beli lagi, itu biaya langsung. Kemudian biaya iklan, kemudian ongkos angkut hasil produksi, kemudian biaya kualitas yang kita akan belajar pada hari ini, dan biaya promosi atau biaya pemasaran. Biaya jenis ini akan meningkat atau menurun dalam hubungan untuk meningkatkan dan menurunkan pendapatan penjualan atau kualitas produk. Jadi yang satu, kita kalau meningkatkan kualitas dari segi kuantitasnya, tentu segala biaya langsung ini juga akan meningkat. Tapi kalau biaya tidak langsung belum tentu meningkat. Kalau biaya tidak langsung seperti pajak atau gaji direksi itu belum tentu meningkat kalau produksinya itu meningkat. Mungkin gaji, kalau pendapatannya meningkat, mungkin baru gaji direksi meningkat. Tapi kalau biaya langsung itu, kalau produksinya meningkat, tentu dia akan meningkat juga biaya langsungnya. Begitu juga biaya untuk menciptakan biaya kualitas produk juga akan meningkat, seperti umumnya ada reject dan sebagainya yang disebut biaya kualitas. Reject atau memperbaiki barang-barang yang cacat, begitu gagal produk itu diganti, gitu akan meningkat juga. Semakin meningkat kuantitas yang dilakukan oleh perusahaan, tentu biaya langsungnya juga meningkat. Tetapi kalau biaya tidak langsung belum tentu dia meningkat, tergantung apa itu biaya tidak langsungnya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke objek biaya yang bersangkutan. Biaya tidak langsung berhubungan dengan kegiatan tidak langsung produksi, seperti bayar pajak, sewa lahan. Jadi sewa lahan tetap segitu walaupun produksinya menurun atau meningkat, sewa lahan tetap begitu. Bonus, terus biaya lain yang sejenis. Kemudian gaji direksi dan komisaris perusahaan bisa saja menjadi biaya bisa saja menjadi biaya tidak langsung, biasa saja menjadi biaya langsung yang dimasukkan kepada divisi produksi. Kalau dimasukkan biayanya kepada biaya produksi, maka itu disebutnya biaya langsung. Biasanya direksinya baru, begitu, belum ada bonus yang pasti, jadi dia dimasukkan saja gaji bulanannya, sehingga manajernya juga baru, sehingga masuk kepada biaya langsung. Itu bisa saja terjadi. Kemudian kita masuk pembahasan mengenai biaya untuk kegiatan kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, ini bapaknya manajemen, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Tadi pengantarnya sudah kita berikan. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas. Durabilitas itu waktu pakainya lebih baik dari produk itu. Reliabilitasnya stabil fungsinya, ketepatan, kemudian pengoperasian, reparasi produk, dan juga atribut lainnya. Menurut pendapat mereka, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai, bahkan melebihi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kalau buat handphone atau
seumpamanya obat farmasi, obat sakit kepala begitu atau obat migrain begitu, diharapkan dia sesuai dengan kinerjanya sesuai yang diinginkan. Untuk menjadi sesuai yang diinginkan itu maka dibutuhkan kualitas dan tentu ada biaya yang dibutuhkan untuk produksi dan biaya kualitasnya. Oleh sebab itu peningkatan kualitas produk sangat berpengaruh terhadap penilaian pelanggan atau konsumen atas kualitas produk dan perusahaan tersebut. Jadi kalau ibu-ibu membeli seperti makanan begitu tidak enak rasanya atau bapak-bapak mengendarai suatu kendaraan, terasa bahwa kendaraan itu tidak enak di sandangnya begitu, bapak-bapak atau ibu-ibu akan merasa bahwa biaya kualitas produk yang disandang pada produk tersebut, barang tersebut, otomotif atau makanan atau pakaian begitu, sepertinya kualitasnya disebabkan oleh biaya produk yang tidak baik atau cara mengolah produk karena mesin-mesinnya tidak baik atau pegawai-pegawainya yang digajinya tidak profesional. Dalam meningkatkan kualitas barang dan jasa akan menimbulkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, yakni biaya untuk mendukung kualitas produk. Pada era globalisasi, perusahaan telah memanfaatkan biaya kualitas. Kita masuk dengan istilah biaya kualitas untuk bersaing dalam bidang usaha. Hal ini demi menjadikan suatu perusahaan tersebut terkenal, maju atau kualitas dari produk atau jasa yang dihasilkan, namun tetap pada harga jual yang terjangkau. Seperti produk farmasi, seumpamanya Panadol begitu, Panadol biru, Panadol merah begitu dirasakan, apakah dia lebih terasa cespleng gitu dibandingkan Bodrex atau produk lainnya itu, maka akan menyebabkan perusahaan itu terkenal. Seperti Panadol mungkin sudah terkenal. Tapi mungkin obat-obat kimia lain seperti migrain atau obat terkena COVID dan obat-obat lain umumnya seperti kanker, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tidak begitu produknya tidak begitu dikenal perusahaannya. Tapi kalau perusahaan seperti Bode atau perusahaan-perusahaan kimia lain begitu, tentu akan dikenal karena produk-produknya itu menghasilkan kualitas yang baik, tapi harga jualnya terjangkau. Di Indonesia saat ini, perusahaan-perusahaan telah menggunakan dan menjadikan kualitas sebagai kunci utama untuk manajemen perusahaan dalam menyusun strategi dan target untuk memperoleh keuntungan baik dari segi pelanggan dan nilai jual atau laba terhadap suatu produk. Jadi dia menggunakan kualitas itu untuk mencari laba. Jadi di dalam pikiran ibu-ibu dan bapak-bapak itu, bagaimana menciptakan produk dengan produk yang berkualitas itu akan menghasilkan laba begitu. Seumpamanya bapak-bapak memiliki hobi ikan hias begitu, ikan koi, warnanya bagus, mengkilat, ikannya sehat, bersih, kemudian gerakannya bagus begitu. Tentu dia punya nilai jual yang tinggi, akan menghasilkan laba yang tinggi. Kemudian ibu-ibu pada saat menjual bordir begitu, seperti bordir tasik pada pakaian wanita begitu, kualitas dari produknya, benangnya bagus, kemudian polanya bagus, gambarnya bagus, warnanya bagus begitu. Kemudian kainnya juga tidak kasar, tidak adem gitu, dengan menggunakan kain-kain tertentu.
Tentu kualitasnya bagus itu kualitas bagus itu untuk menghasilkan laba. Jadi sudah di dalam pikiran pedagang-pedagang di Indonesia, kalau ingin mencari laba itu harus dengan kualitas yang baik dan harga yang jual terjangkau. Dua kombinasi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Tentu kalau seperti yang mengatakan bahwa jual dedet atau menjual di rest area barang gitu, menjual jam tangan Rolex palsu atau jam tangan yang tidak bagus kualitasnya, harganya murah, tentu tidak akan berkenan di hati pembelinya. Jadi baru melihat pedagangnya saja sudah curiga ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu sempat membeli seumpamanya tahu Sumedang tanpa sengaja, hangat dan rasanya enak betul seperti tahu Sumedang, kemudian garamnya pas, kemudian empuk begitu, kemudian tahunya masih segar, kemudian ibu-ibu waktu mau naik ke mobil itu di rest area tentu turun lagi, mau beli berapa biji lagi, ternyata rasanya enak. Jadi banyak sekarang orang yang hampir 80% mengutamakan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau begitu. Pada kuliah ini kita akan mengetahui apa saja yang termasuk biaya produksi dan biaya kualitas. Lalu kita mengetahui saja apa yang termasuk dalam biaya di dalam biaya pemasaran. Kita akan belajar pada pertemuan hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagai sketsa ini di atas yang biru ini, kita lihat ini ada biaya produksi, kemudian ini ada biaya kualitas, nanti kita Tentang belajar tugas. apa biaya Ya, sambil menunggu kemudian biaya pengumpulan tugas-tugas kemudian dijual Ya, itu dengan kita masuki tentang pemberhentian karyawan. Ada teknik mengelolanya, bagaimana mengelola pemberhentian karyawan. Setelah dikurangi biaya langsung dan biaya tidak langsung ini, dikurangi pajak dan bunga pinjaman, maka akan menjadikan memberikan manfaat. Setelah semua biaya yang dikeluarkan sudah diketahui, maka selanjutnya perusahaan perlu melihat berapa jumlah keuntungan yang akan didapat atau profitabilitasnya. Sehingga ingin mendapatkan pendapatan ini, umumnya itemnya ada 10.000, harganya 10.000 juga, satunya tentu akan mendapatkan pendapatan 100 juta. Kalau barangnya ada 1.000, satu barang harga 100.000, maka mendapatkan 100 juta juga. Jadi kita harus mengetahuinya berapa biaya pemasarannya, biaya kualitasnya, berapa biaya produksinya. Kemudian probabilitas yang didapatkan pada skema manfaat ini adalah kemampuan mengelola modal atau aktiva perusahaan untuk memperoleh laba dalam satu periode yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri, bulanan atau tahunan. Pelanggan yang memperoleh barang atau jasa yang berkualitas tinggi dengan biaya pemasaran yang memuaskan akan berpengaruh juga pada tingkat pendapatan sebelum bunga dan pajak. Pendapatan yang ini yang pada hijau ini atau disebut interest before earning and tax atau EBIT. EBIT itu adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak yang merupakan indikator profitabilitas perusahaan, dihitung sebagai pendapatan dikurangi biaya tidak termasuk pajak dan bunga. Dapat dikatakan juga sebagai nilai keuntungan bersih tanpa potongan bunga dan pajak atau penjualan suatu produk. Nanti netonya itu setelah dikurangi pajak dan biaya biaya bunga dan biaya-biaya lain seperti membayar kepada kompensasi kepada pemilik perusahaan. Berikutnya kita masuk setelah kita belajar biaya ini, nanti ibu-ibu mungkin bapak-bapak lebih paham tentang biaya ini. Dengan bekal pikiran semacam ini kita masuk kepada
kita masuk kepada biaya kualitas. Biaya kualitas untuk mendapatkan produk yang berkualitas, maka harus ada strategi yang dilakukan oleh perusahaan di mana harus ada biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya produk cacat. Jadi biaya kualitas ini digunakan adalah supaya pada saat ibu-ibu seumpamanya menjual pakaian, bapak-bapak menjual produk furniture, begitu di tangan konsumen itu tidak ada cacat. Kalau ada furniture yang cacat, seperti bapak-bapak akan mengekspor furniture ke Inggris, itu tidak boleh ada sama sekali ada cacat bagian. Kalau ada cacat itu perwakilan ibu-ibu atau perwakilan bapak-bapak di pelabuhan atau di perwakilan di kota Inggris itu harus melakukan perbaikan seperti pengecatan kembali atau memperbaiki bagian-bagian yang rusak begitu. Itu adalah biaya untuk menjaga kualitas. Oleh karena itu, biaya kualitas sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam membantu perusahaan untuk melakukan analisis dan meningkatkan kualitas produknya demi membawa dampak bagi perkembangan layanan dan brand image produk. Hal ini sangat penting bagi perusahaan dalam memperoleh suatu keberhasilan yang dirugikan. Seumpamanya bapak-bapak, ibu-ibu menjual piyama di rest area, membuat toko, atau ibu-ibu membuat makanan, begitu melihat ada produk yang cacat, oleh itu dikeluarkan dulu, diperbaiki, begitu. Seumpamanya ada jahitan yang tidak baik dari piyama wanita itu, atau piyama laki-laki, dikeluarkan dulu, diperbaiki lagi, ada tukang jahitnya, sehingga ada biaya tertentu agar barang yang dipajang atau yang dibeli, jadi kalau ada pembeli yang bilang, kenapa ya ini kancing lepas, begitu, atau ini kenapa bagiannya jahitannya tidak bagus gitu setelah diperiksa, maka harus diperbaiki supaya kualitas dari produknya bagus. Oleh karena itu akan menimbulkan cost tersendiri. Ini mungkin bagian yang bisa dicatat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaan 1A dari UAS ini bagian yang akan saya tanyakan mengenai biaya kualitas. Dijawab di dalam halaman ini. Menurut Hansen dan Mowen, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin akan mendapat produk yang kualitasnya buruk. Hansen dan Mowen menyampaikan bahwa biaya kualitas merupakan biaya yang muncul akibat kemungkinan barang atau produk yang berkualitas buruk. Kalau sempat di screenshot atau dicatat, silahkan, karena ini akan menjadi pertanyaan nomor 1A di dalam UAS. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mereka menyampaikan bahwa biaya kualitas merupakan biaya yang muncul akibat kemungkinan barang atau produk yang berkualitas buruk. Temi dan Ahalik menjelaskan bahwa biaya kualitas, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa tidak menyebutkan sumbernya gitu, langsung disebut saja letter luck-nya begitu, atau ditambah kata-kata yang lebih baik dari yang saya jelaskan. Sementara Temik dan Ahalik menjelaskan bahwa biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk agar bernilai baik. Dengan demikian, biaya kualitas merupakan pengeluaran biaya yang dilakukan suatu perusahaan guna mencapai kualitas tertentu dan juga untuk memperbaiki kualitas produk yang rendah yang pada saat terjual begitu agar menjadi produk yang memiliki kualitas yang baik dan bermutu. Contohnya adalah perbaikan barang reject, kemudian pelatihan karyawan untuk pemasaran, perbaikan kemasan yang rusak, penggantian barang rusak dan sebagainya.
Kalau seumpamanya menjual kendaraan begitu remnya, kanvasnya tidak baik, atau ada salah di cacat di catnya begitu, menjual motor kemudian ada tergores begitu, harus dicat lagi, harus menyiapkan tukang cat, diperbaiki. Itu adalah bagian-bagian daripada biaya kualitas. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak mencatat ini untuk bisa menjawab di dalam pertanyaan. Kita lihat suatu perusahaan dealer mobil, ini punya grupnya Pak Yusuf Kalla, begitu Kalla dealer yang di Sulawesi Selatan begitu. Pada tahun 2016 mereka grup dealer ini berhasil menjual kendaraan 140 miliar lebih, tetapi perbaikan biaya kualitas seperti ada cacat mobil, memperbaiki kanvas, kemudian ada kotor, kemudian ada robek di tempat duduk dan sebagainya, itu yang dikeluarkan 148 juta rupiah. Biaya kualitas ini tidak termasuk biaya pemasaran, ibu-ibu. Jadi kalau biaya pemasaran nanti bapak-bapak akan belajar di berikutnya, ini baru biaya kualitasnya. Sehingga ada 0,11% yang dikeluarkan oleh Kalla Motor begitu untuk sebagai biaya cadangan dari biaya kualitas. Kemudian 2017 mereka penjualannya naik 191 miliar, biaya kualitasnya juga naik 145 miliar. Jadi penjualannya naik, biaya kualitasnya juga naik. Jadi ada yang barang yang perlu di-reject, diperbaiki, atau seumpamanya oli mesinnya harus diisi ulang, begitu dan sebagainya. Sehingga tahun 2017, 2018, 2019, sekitar mereka mengeluarkan biaya 0,08%. Tahun 2021 itu ada 0,10%. Ini hasil penelitian seseorang. Tentu dia tahun 2022 karena tahunnya belum habis gitu, belum didapatkan datanya, mungkin berarti sekitar antara 0,08% hingga 0,11% terhadap nilai penjualannya atau nilai pendapatannya. Sementara kalau kita belajar biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai diproduksi. Tadi saya sampaikan di pengantar kuliah, dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Jadi dari gudang kemudian dapat dijual ke toko-toko atau ada dealer, kemudian diterima uang tunai ke dalam perusahaan. Itu disebutnya biaya pemasaran. Jadi sejak produk itu selesai diproduksi, kemudian sampai uang itu diterima. Analis biaya pemasaran dalam pengalokasiannya meliputi wilayah, kemudian meliputi pelanggan dan produk. Namun biaya yang dibebankan itu akan dikendalikan serta dianalisis oleh fungsi dan wewenang direksi dan manajer perusahaan, agar setiap kegiatan pemasaran dapat terjaga dan dipertanggungjawabkan pada tingkat yang dianggarkan. Jadi pemasaran itu tentu harus dikontrol. Kemudian biaya pemasaran secara inti terdiri dari adalah promosi, kemudian iklan, pengangkutan produk, kemudian biaya karyawan dalam kegiatan pemasaran. Ini yang paling sederhana. Ini menjadi pertanyaan 1B di dalam UAS saya itu. Tapi ada biaya pemasaran lain, nanti pendapat lain, ada yang mengatakan lain begitu. Ini salah satu pendapat yang paling ringkas. Dia terdiri dari promosi, kemudian pengangkutan produk, iklan, biaya karyawan dalam kegiatan pemasaran. Ini menjadi pertanyaan 1B, nanti saya tanyakan apakah istilah dari biaya pemasaran, dan rincikan oleh Anda sekalian. Kemudian nanti dirinci oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam UAS itu.
Sehingga Supriyono mendefinisikan biaya pemasaran sebagai pengeluaran biaya yang terjadi pada saat akan melakukan kegiatan pemasaran atas barang, dagangan atau produk, sehingga biaya tersebut biaya yang terjadi pada saat akan melakukan kegiatan pemasaran atas barang dagangan atau produk, sehingga biaya tersebut ada pada saat barang dagangan atau produk sudah siap dijual dan akan menerima hasil penjualan yang telah menjadi kas. Ini juga salah satu pendapat, tapi saya tidak sarankan untuk menjawab di dalam UAS nanti. UAS nomor 1B itu. Dengan demikian, biaya pemasaran adalah sejumlah biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran produk. Di dalamnya meliputi biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang ke tempat pembeli, dan gaji karyawan yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Sama dengan halaman sebelumnya. Kita lihat gambaran biaya pemasaran seperti di dalam dealer mobil yang tadi diteliti oleh seseorang di Sulawesi Selatan, dealer yang dimiliki oleh keluarganya Pak Jusuf Kalla. Tahun 2016 itu pendapatannya 146 juta. Kemudian biaya iklannya, biaya promosinya, biaya angkutan barangnya, gaji karyawan, kemudian total biaya pemasaran atau persentasenya itu sekitar 4,53% terhadap pendapatan penjualan. Kemudian tahun 2017 Kalla Motor mendapatkan 3,64%. Kemudian tahun 2018 mendapatkan mengeluarkan 3,916%, 3,96% untuk biaya pemasarannya. Kemudian pada tahun 2019 3,97%, tahun 2020 4,61%, kemudian 2021 mengeluarkan 4,6%. Iklannya 2,4 miliar, promosinya 1,4 miliar, angkutan barangnya 1,5, gaji karyawannya 3,5, sehingga total biaya pemasaran 6,65%. Mungkin di dalam penelitian itu biaya iklannya melalui digital begitu, promosinya di mal-mal, kemudian menyimpan kendaraannya di mal-mal begitu, melakukan promosi dan sebagainya. Kemudian angkutan barangnya kalau ada yang beli, kemudian mobilnya itu dikirim semuanya dari Kota Makassar keluar Kota Makassar begitu, yang dekat, yang jauh begitu dikirim, tentu harus ada biaya-biaya pengirimannya. Tentu juga ada gaji karyawan ongkos yang mengirim barangnya, pekerjanya dan sebagainya. Mereka kerja yang di showroomnya, upah pemasarnya begitu. Sehingga kita lihat antara 3,64% sampai paling tinggi adalah 4,61% biaya pemasaran yang dilakukan oleh Kalla Motor sebagai salah satu contoh. Nanti kita lihat contoh di perusahaan lain. Biaya pemasarannya lihat seperti ini tahun 2016, iklan, kemudian promosi, kemudian angkutan, kemudian gaji karyawan, iklannya 1,52, kemudian promosinya 0,97%, kemudian gaji karyawan 0,96%, kemudian angkutan barangnya 1,08%, sehingga pendapatannya total biayanya itu 4,53% dari pendapatannya. Kemudian tahun 2017 keluar biayanya 3,64% dari pendapatannya. Tentu karena dia iklannya lebih rendah, kemudian promosinya lebih rendah, kemudian ada angkutannya, biaya angkutannya itu juga lebih
rendah mungkin yang belinya lebih dekat di kota Makassar. Kemudian gaji karyawannya juga ternyata lebih rendah dibandingkan penjualan dari otomotif yang dilakukan oleh Kala Motor. Menurut Kumar, biaya pemasaran ini salah satu biaya pemasaran tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah saya tanyakan di dalam UAS apa itu biaya pemasaran, menjawabnya biaya pemasaran seperti ini. Tapi bisa juga berdasarkan pendapat dari Kumar, biaya pemasaran itu seperti ini. Biaya pemasaran dapat mengacu kepada biaya fungsi penjualan, yaitu biaya aktivitas yang berkaitan dengan menciptakan dan merangsang permintaan untuk produk, dan dalam hal ini untuk mengamankan pesanan. Biaya pemasaran menurut Kumar lebih luas lagi, lebih dirinci lagi. Yang pertama adalah satu, gaji, komisi, dan biaya perjalanan staf penjualan. Kemudian yang nomor 2, remunerasi atau bonus, gaji, komisi, dan lain-lain direktur penjualan. Kemudian nomor 3-nya adalah administrasi dan pembelian kantor penjualan dan ruang pamer, begitu kalau ada ruang pamer. Kemudian biaya iklan, kita tahu saya pernah menceritakan Jisamsu juga mengeluarkan ruang pamer atau dia membuat museum di kota Surabaya gitu, pabriknya sudah di Sidoarjo, sudah di keluar kota Surabaya, berapa kilo, mungkin 30 km dari Surabaya, Sidoarjo. Di situ pabrik Jisamsu, tapi mereka memiliki ruang pamer atau ruang museum gitu. Itu menjadi biaya tersendiri. Kemudian biaya iklan dan publisitas, kemudian biaya katalog. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah belajar apa itu iklan, ada publisitas, begitu, beberapa kegiatan pemasaran. Kemudian biaya katalog, itu pembuatan katalog, biaya hadiah, kemudian sampel, begitu biasanya kalau motor diberi hadiah jaket atau helm standar, begitu, mobil kadang-kadang diberi hadiah jaket, kemudian produk-produk tertentu memberi hadiah, begitu. Kemudian ada penyusutan barang tersebut, kalau tidak laku tahun berikutnya mungkin harganya turun. Kemudian ada asuransi barang tentu yang dipamerkan atau yang di perjalanan, begitu. Jadi seperti produk-produk dari Kabupaten Serang membuat pakaian gitu, H&M begitu, atau produk tertentu dikirim ke luar negeri, kemudian diangkut menggunakan kontainer, gimana? Maka kontainer itu diasuransikan gitu. Kemudian ada perbaikan yang tadi biaya kualitas, kemudian pemeliharaan, penjualan, dan juga ada ruang pamer, begitu. Mohon maaf, tertulis 2 kali. Kemudian berikutnya tentu biaya berikutnya adalah ada piutang macet gitu, dan biaya yang dikeluarkan untuk penagihan piutang tak tertagih. Kalau sistem pembayarannya leasing, kemudian ada piutang macet, begitu. Dan barangnya kalaupun bisa diambil, kemudian tentu terjadi biaya penyusutan yang harus dihitung. Kemudian akhir tahun ini tentu mendekati tahun baru, ada diskon. Kemudian juga ada rabat, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa belajar khusus tentang diskon dan rabat. Ini bisa menjawab pertanyaan ini di dalam nanti pertanyaan 1B di dalam kuliah, di dalam UAS yang akan saya berikan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya teringat ada cerita dahulu sebuah perusahaan garment begitu di kota Bandung, produk dari Inggris begitu, mengirim barang di dalam kontainer begitu. Kontainernya kemudian dikunci, kemudian kemudian kuncinya itu tidak dimiliki oleh supir. Kemudian kuncinya itu dikasih segel begitu, segel yang tidak bisa dirobek oleh supir. Kemudian supir itu di dalam perjalanan ke arah Tanjung Priuk dari Cicalengka begitu, di daerah Cileunyi Cicalengka begitu, dikasih waktu sekitar 4 jam atau 5 jam. Kemudian supir itu cuma boleh sekali berhenti setengah jam di rest area gitu melalui tol begitu. Kemudian supir itu berhenti di rest area. Kemudian sampailah dia di Tanjung Priuk itu. Maka di Tanjung Priuk itu ada perusahaan garment tersebut, perwakilannya dibuka. Ternyata isinya itu sudah tidak garment tapi batu bata begitu. Supirnya sangat bingung begitu. Kenapa barang-barang dia cuma hanya berhenti 30 menit. Tapi pakaian-pakaian yang garment ekspor itu, barang pakaian mahal itu untuk pasar di Eropa begitu bisa menghilang. Kemudian polisi diturunkan, asuransi menyewa polisi untuk mencek si supirnya, kemudian melacak kenapa bisa gitu. Waktu ditimbang, kemudian ditimbang begitu, timbangan beratnya di Bandung di Cicalengka itu sama beratnya ketika ditimbang kembali di Tanjung Priuk gitu, sama persis, tidak berubah 1 kilo. Jadi sangat profesionalnya. Akhirnya asuransi itu nyewa polisi, menyewa orang-orang tertentu untuk memeriksa dan tidak bisa dijawab. Kemudian asuransinya itu akhirnya mengganti ke perusahaan garment tersebut. Sungguh aneh. Kemudian polisinya waktu itu saya dekat sama polisi tersebut, lagi makan itu dia cerita lagi menangani kasus itu gitu. Dan akhirnya dia cerita beberapa lama, 3 bulan kemudian memang tidak terungkap kenapa bisa barang-barang itu hilang begitu di dalam kontainer itu, padahal kuncinya sudah hanya dimiliki kuncinya oleh perusahaan begitu, karena perusahaannya dari Inggris begitu, sangat hati-hati. Tapi ternyata mungkin orang yang jahat itu lebih jago lagi, dia sudah memahami bagaimana caranya mencuri pakaian-pakaian dari garment yang terkenal itu. Kemudian tentu piutang macet ini di dalam kendaraan-kendaraan seperti motor begitu sangat berisiko dan dibebankan di dalam biaya pemasaran. Jadi biaya pemasaran itu nanti yang tadi dilihat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Kala Motor itu, ini termasuk adalah piutang dari macet. Kita lihat nomor 1 itu kompensasi gaji, komisi, biaya perjalanan staf penjualan, remunerasi direktur penjualan. Nomor 2-nya biaya administrasi dan pemeliharaan kantor penjualan serta ruang pamer begitu. Kemudian nomor 3-nya biaya iklan dan publisitas. Kemudian 4-nya biaya katalog. Kemudian biaya hadiah dan sampel. Kemudian penyusutan. Kemudian asuransi perbaikan, ini yang berhubungan dengan biaya kualitas. Kemudian piutang macet, kemudian diskon dan rabat, ini yang disebut oleh Kumar. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa
mengambilnya sebagai jawaban UAS. Ada pertanyaan kira-kira beberapa tahun yang lalu mahasiswa yang menanyakan kepada saya, apa perbedaannya biaya pemasaran yang ini, promosi iklan, pengangkutan produk, biaya karyawan dengan biaya pemasaran seperti ini. Ini biasanya adalah untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang lebih kompleks mungkin dia lebih dari sekedar yang ada di dalam ini gitu. Tetapi biaya kualitasnya yang pertama ini, biaya kualitasnya ini dikeluarkan dari biaya pemasaran, jadi dia tersendiri. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membuat juga deskripsi biaya pemasaran dan biaya kualitas menurut penelitian ibu-ibu dan bapak-bapak. Di dalam penelitian boleh bersama saya melakukan penelitian, menerjemahkan biaya kualitas dan biaya pemasaran untuk S2-nya, kemudian meneliti di dalam satu perusahaan, kemudian perusahaannya itu mau di mana, di Kabupaten Serang, mau di Cilegon, boleh nanti minta pengantar dari kami. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak akan membuat penelitian tentang biaya kualitas dan biaya pemasaran seperti yang dilakukan peneliti seperti yang ini yang dilakukan oleh peneliti di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Nanti akhirnya kesimpulannya bagaimana, bisa judulnya berapa biaya kualitas, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membuat juga deskripsi biaya kualitas dan biaya pemasaran. Silahkan nanti judulnya biaya dan biaya kualitas dan biaya pemasaran pada perusahaan X gitu, nanti dipelajari di dalam penelitian. Jadi bersifat kualitatif, nanti boleh dibimbing oleh saya atau dosen lain begitu. Tidak usah kuantitatif, hanya untuk menunjukkan di dealer tertentu atau di perusahaan tertentu biaya pemasaran berapa. Boleh juga ke BJB di Banten, kemudian juga di Bank Banten begitu, nanti iklannya berapa, promosinya berapa, kemudian gaji karyawannya berapa, total biaya pemasarannya berapa bisa diketahui. Kemudian menjadi penelitian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam tesisnya nanti. Nanti kalau dengan dosen lain boleh nanti datang sama saya, juga boleh untuk mungkin bertanya-tanya kepada saya bagaimana membuat penelitian kualitatifnya. Kemudian ini diambil dari sebuah penelitian Pusanisa TK Takrung gitu, kelihatannya ini dari India, Asia Selatan begitu, antara India atau Bangladesh. Saya punya kelompok kelompok WA begitu, dokter-dokter seluruh dunia, tapi paling banyak itu Indonesia dan dari India Selatan begitu. Pusanisa itu pernah menulis di karya ilmiahnya atau di pertemuan begitu. Saya punya grup WhatsApp, dimasukin grup WhatsApp internasional begitu. Pusanisa menulis tulisannya itu, dia menulisnya income, kemudian pendapatan, kemudian expense, itu artinya expense statement atau pernyataan expense atau biaya yang sudah dikeluarkan. Artinya tahun 2021 itu artinya sudah dikeluarkan, atau expenses. Kalau masih berjalan tahun 2002 itu namanya cost. Yang dia kasih lihat ini penelitian di suatu perusahaan itu, pendapatannya atau net sales-nya itu 27.000 million US dollar, atau
27 dalam ini di dalam angka rupiah 27 miliar. Kalau ini 27 dia kalau miliar itu artinya juta, jadi 27.000 juta itu artinya 27 miliar pendapatannya. Kemudian biaya produksi, biaya kualitas dan pajak itu mengeluarkan 14, biaya produksinya, biaya kualitasnya keluar, kemudian biaya pajaknya menurut Pusanisa ini 18,9 miliar US dollar. Miliar dalam pengertian Indonesia, atau 18.900 million dalam bahasa Inggris US dollar. Jadi penelitiannya kelihatannya di India. Saya tidak lihat secara keseluruhan penelitiannya, jadi tidak ingat, tapi mungkin kelihatannya kalau lihat nilainya itu di India, karena India itu terkenal dengan perusahaan-perusahaannya multinasionalnya. Maka didapat keuntungannya itu gross marginnya itu 8.100 juta US dollar atau 8,1 miliar US dollar. Kemudian dikurangi expensesnya, biaya pemasarannya. Ini Pusanisa membagi biaya pemasarannya itu salaries dan komisi penjualnya itu 3,24 miliar US dollar, 3,24. Kemudian biaya perjalanannya itu 372, kemudian space medianya, kemudian dia memberi media, kemudian administrasi biaya administrasi 930, sehingga biaya pemasarannya yang diteliti oleh Pusanisa itu 5.412. Jadi Pusanisa itu mengkelompokkan biaya pemasaran seperti ini, tapi biaya kualitas dia masukkan di atas, di less cost of goods sold. Biaya produksi, biaya kualitas, dan pajak dia masukkan di situ. Sehingga laba bersihnya itu 2,6 miliar US dolar atau sebesar 20 hampir dia menghasilkan hampir 34 atau 3,4 triliun rupiah kalau di kelihatan ini perusahaan multinasional di India. Ini salah satu contoh perhitungan orang di luar negeri. Ini yang data dari Pusanisa itu biaya pemasarannya itu tadi administrasi salesnya itu 3,44 begitu, biaya administrasinya, kemudian iklannya itu dia 3,22, kemudian biaya gaji dan komisi manajernya dimasukkan ke situ sebagai biaya langsung, berarti dia masukkan ke biaya langsung gitu 12%, kemudian untuk perjalanan, kemudian untuk sana kemari gitu travelingnya dia habis 1,38%. Jadi biaya perjalanan dinasnya itu 1,38. Ini dari Pusanisa. Mudah-mudahan nanti datanya Pusanisa ini, Dr. Pusanisa ini mungkin mudah-mudahan ada di dalam kalau ingin dilihat detailnya ada di dalam daftar pustaka saya. Kemudian dari Unilever, data yang didapat dari Unilever, begitu saya mencari dari Unilever, begitu biaya marketing tahun 2013 itu biaya marketingnya 6,6 triliun rupiah, sementara beban produksinya 16,9 triliun rupiah. 16.981.449 dalam juta rupiah atau hampir 16 triliun rupiah.
sehingga laba bersihnya itu 2013 itu Unilever itu 5,7 triliun. Tahun 2014 Unilever itu mendapatkan laba bersih 5,9. Jadi kita bisa menghitung pendapatannya itu digabung aja, biaya marketing, beban produksi, dan laba bersih disatukan itu menjadi pendapatan dari Unilever. Ini data dari tahun 2022 saya dapatkan itu dari hasil penelitian seseorang kepada Unilever. Kemudian kita lihat Unilever itu yang merah beban produksinya naik, kemudian beban marketingnya itu yang biru sempat turun, kemudian laba bersihnya itu sempat naik, tetapi tahun 2021 itu turun. Kalau dibuat grafik semacam ini, laba bersihnya turun dia, yang terjadi di Unilever antara tahun 2013 hingga tahun 2021. Kemudian kita lihat di Unilever ini, saya melihat pembukuan dari PT Unilever gitu tahun 2021. 2020 dan 2021 begitu. Lihat salah satu pembukuannya saya teliti gitu, karena laporan keuangannya banyak begitu. Saya lihat terus ke bawah, saya ambil yang tahun 2020. Dia penjualan bersihnya kita lihat tahun 2021 itu 39 triliun begitu. Kemudian labanya itu setelah biaya produksinya begitu dia dapat 19 triliun. Kemudian dia biaya pemasaran dan penjualannya 7,8 triliun, kemudian beban umum dan administrasi 4 triliun. Kemudian penghasilan beban lain gitu, mungkin ada biaya kualitas dan sebagainya 1,5 triliun. Sehingga laba bersihnya itu pada tahun 2021 itu 7,6 triliun, kemudian 9,4 triliun pada tahun 2020. Kemudian dia sebelum pajaknya begitu, dia dikurangi dulu biaya keuangan seperti pinjaman dan sebagainya begitu, membayar kompensasi pada seperti merek dan sebagainya, sehingga dia laba sebelum pajak itu 7,49. Tahun 2020 itu dia mendapatkan 9,2 triliun. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini pembukuan ini yang sering sekali dipakai di dalam kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar. Ibu-ibu bisa dan bapak-bapak bisa mengikuti apa yang dilakukan Unilever gitu, dicari datanya di Unilever itu laporan keuangan mereka, maka akan dilihat dengan cara-cara seperti ini. Kemudian mereka harus membayar pajak sehingga laba bersihnya itu mereka 5,7 triliun pada tahun 2021, turun dari tahun 2020 sebesar 7,1 triliun. Kemudian mereka membagi tentu kepada pemilik saham, juga kepada pemilik saham dominan, kemudian dia membagi keuntungan kepada karyawannya. Jadi bisa dibayangkan tahun 2020 mereka mengantongin uang 7 triliun. Jadi ya kan, Unilever ini sangat besar. Kita kemarin tahu Unilever ini didatangi oleh Uni Eropa untuk memberhentikan produksinya di Indonesia karena Indonesia itu dianggap melakukan pencemaran, merusak lingkungan dengan kelapa sawit. Jadi ternyata Unilever itu main di minyak kelapa sawit. Kemudian WTO dan WTO dan Uni Eropa, pemerintah Uni Eropa ingin Unilever itu keluar dari Indonesia. Padahal produk seperti Pepsodent, kemudian produk-produk
minyak goreng dan produk-produk lainnya itu sudah kuat sekali, Lux dan Rinso dan sebagainya itu sudah sangat kuat sekali di Indonesia. Bayangkan saja Unilever di Indonesia itu mungkin perusahaan asing yang paling besar pendapatan bersihnya hampir 7 triliun satu tahun, termasuk perusahaan multinasional yang sangat kuat di dunia ini. Demikian itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengenai biaya kualitas dan biaya pemasaran. Ini ternyata saya cantumkan daftar pustakanya. Bila ada yang ingin melakukan komunikasi, sebelum kita akhiri perkuliahan, saya persilahkan. Malum ada nira sah wa kullu yawm ini ada ana gulu inta ta'ala ini sama susah maaf karabaina. Ya silahkan dengan Pak siapa ini? Lama muskil yani saya tertiban maaf. Susah Pak. Jen lakin Iya Pak, silakan Pak. Maaf muskil yani ije. Mengenai biaya, misalnya pemasaran suatu produk itu kan banyak biaya Pak ya. Misal dari biaya overhead, variabel juga dengan beberapa metode-metode yang diterapkan juga, misalnya dari activity based costing. Yang untuk biaya kualitas ini saya pikir sih masuknya dalam manajemen risk costing ya Pak ya. Yang saya tanyakan kapan suatu perusahaan itu dapat menerapkan dengan teknik biaya kualitas, karena saya pikir ini berbanding terbalik dengan efisiensi suatu produk. Itu aja sih Pak. Masih Pak. Ya Pak Sangsang, jadi setelah diproduksi begitu Pak Sangsang, jadi barangnya itu sudah ada di gudang untuk dipasarkan. Pada saat dipasarkan itu sudah menjadi tanggung jawab orang pemasaran, sehingga orang pemasaran juga memasukkan biayanya, biaya kualitas dan biaya pemasaran. Jadi biaya kualitas itu kalau kita punya baju gitu di reject gitu, itu menjadi biaya yang keluar dari biaya langsung dan tidak langsung atau biaya produksi. Tapi boleh saja biaya kualitas itu masuk di dalam, nanti dimasukkan di dalam biaya produksi.